Saat pria ini melewati metal detektor, mesin itu tiba-tiba berbunyi. Karena curiga si pria membawa senjata, sipir penjara segera memeriksa tubuh sang pria. Dengan santai, pria ini membuka bajunya. Ia pun membalikkan badan. Sipir penjara memeriksa kembali untuk memastikan apakah pria ini benar membawa senjata api. Tak sampai di situ, pria ini lalu diperiksa dengan menggunakan mesin ronsen. Dan ternyata di rongga dada pria ini terdeteksi 5 buah peluru. Tentu saja sipir penjara terkejut menyaksikan hal ini. Pria ini bernama Ricky. Sipir penjara kemudian bertanya kenapa Ricky tidak membiarkan dokter mengeluarkan peluru dari tubuhnya. Ricky pun menjelaskan bahwa peluru-peluru itu sebagai kenang-kenangan. Ini adalah penjara yang sangat aneh dan kejam. Lihatlah, ketika bapak tua ini sedang menyikat gigi, tiba-tiba saja tubuh bapak tua diangkat lalu dilemparkan oleh kedua pria jahat ini. Bapak tua pun disuruh berlutut dan minta maaf, padahal ia tak melakukan kesalahan apapun. Lalu pria jahat yang lain memukulkan kereta kayu ke kepala si bapak tua yang membuatnya kembali terjatuh dan terluka. Bapak tua itu pun marah dan berniat membalas semua perbuatan para pria jahat itu. Namun saat berlari, tiba-tiba saja kakinya dijegal oleh pria botak dan ia pun terjatuh lagi. Kemudian pria jahat menghantamkan bagian kereta kayu yang tajam ke wajah bapak tua. Bapak tua merintih kesakitan. Mendengarkan kegaduhan itu, sipir penjara pun datang, namun tak peduli dengan kondisi si bapak tua dan malah memarahinya. Kedua pria jahat itu membuli si bapak tua lalu pergi meninggalkannya. Orang-orang jahat ini berlalu dengan santai. Tiba-tiba kaki si pria jahat tersandung dan wajahnya menimpuk tumpukan paku. Teman-teman si pria jahat yang panik langsung mengangkat temannya itu. Bersamaan dengan itu, Ricky pun masuk dan melewati mereka. Pria botak langsung menggertaknya, namun Ricky berbalik menantang. Pria botak pun takut dan meninggalkan ruangan itu bersama teman-teman jahatnya. Sipir penjara ini kaget dan terjatuh saat melihat sesosok mayat sedang tergantung di depannya. Ternyata itu adalah si bapak tua yang nekat gantung diri karena kepala sipir menolak masa percobaannya. Ricky datang dan melihat mayat si bapak tua. Ia meminta untuk melepaskan borgol si bapak tua tersebut. Sehari sebelumnya, bapak tua dipanggil oleh sipir penjara. Ia mengatakan kalau masa percobaannya dibatalkan. Bapak tua dituduh sering berkirim surat pada keluarganya. Bapak tua itu membantah ucapan sipir penjara dan dia malah dipukuli. Bapak tua pun memohon pada sipir agar bisa pulang menemui keluarganya. Namun ia malah mendapatkan siksaan. Ketika sipir ini sedang patroli, ia melihat tubuh bapak tua tergantung dan terbujur kaku. Ternyata bapak tua itu telah mengakhiri hidupnya. Kedua sipir ini kemudian membawa tubuh si bapak tua di tengah derasnya hujan untuk dimakamkan. Ricky menghadang perjalanan mereka. Ia berjalan mendekati mayat si bapak tua lalu memegang tangan bapak tua tersebut yang masih diborgol. Meski sudah tiada, petugas sipir ini tetap memborgol tangan si bapak tua. Ricky lalu melepaskan borgol itu menggunakan kekuatan tangannya. Ricky juga meletakkan kereta kayu milik bapak tua yang telah ia perbaiki di atas jasad kaku si bapak tua tersebut. Malam itu Ricky merasakan kesedihan yang sangat mendalam atas kematian si bapak tua. Saat tengah mandi, seorang pria buntal botak datang memukul Ricky. Seseorang telah memberi si pria buntal botak ini 30 pon padi untuk mengubah Ricky menjadi daging cincang. Pria buntal yang botak itu berlari menyerang Ricky. Dengan kekuatan penuh, Ricky memukul perut pria buntal botak hingga perutnya robek. Pria buntal botak itu pun tewas seketika. Lihat hal itu, pria mata satu lalu menusuk Ricky dengan paku. Ricky dengan gesit menangkis dengan tangannya. Ricky lalu mematahkan jari pria mata satu hingga keriting. Dengan ekspresi datar, Ricky mencabut paku yang tertancap pada tangannya. Ketika Ricky akan mengambil sebuah surat dan foto, tiba-tiba kepala sipir menancapkan tangan besinya ke tangan Ricky. Cairan merah pun mengalir deras dari tangan Ricky. Kepala sipir memperingatkan Ricky agar tidak bermain-main dengannya. Dengan amarah yang berapi-api, kepala sipir itu meninju wajah Ricky. Ini adalah peringatan karena telah membunuh dua preman kepercayaannya. Masih belum puas, ia melayangkan tinju berkali-kali ke wajah Ricky lagi. Ia lalu menanyakan apakah Ricky adalah seorang pembunuh bayaran. Kepala sipir kembali memukulkan tangan besinya hingga Ricky kesakitan. Lalu Ricky menyemprotkan cairan merah dari mulutnya ke wajah kepala sipir itu. Kepala sipir murka dan kembali memukul
wajah Ricky. Kepala sipir mengambil foto kekasih Ricky dan mengancam akan menyakiti pacarnya itu jika Ricky tak menurut. Melihat hal itu, seketika Ricky terbayang wajah kekasihnya. Ricky pun tersulut emosi. Ia sangat marah saat orang yang ia sayangi diusik. Ricky lalu menghancurkan meja dengan tangannya. Lalu Ricky memukul sipir yang ada di ruangan itu. Kepala sipir lalu menembak Ricky, tapi dengan gesit Ricky bisa menghindar. Ricky kemudian berjalan mendekati sang kepala sipir. Kepala sipir yang ketakutan lalu bergerak mundur. Ricky mengepalkan kedua tangannya lalu melayangkan pukulan ke wajah sipir tersebut.